Nah, Cicero punya ikhtiar untuk mendamaikan filsafat dan retorika. Di Yunani zaman itu ada perdebatan antara kaum sofis dan Plato. Kaum sofis memposisikan retorika itu penting. Dalam rangka apa? Untuk mengejar karir, mencari keuntungan, mengendalikan kekuasaan politik, itu retorika. Dipakai oleh orang-orang sofis. Gimana caranya menarik hatinya orang, kemudian ikut kita. Itu dulu dipraktekkan oleh orang-orang sofis. Saya tidak tahu hari ini ada apa enggak. Kalau ada bisa diangkat jadi tim kampanye nasional itu. Ahli retorika. Nah, beda dengan Plato. Plato lebih suka menganggap Allah retorika itu tidak penting. Persis kayak kita. Kita kan sering pakai istilah itu. Allah cuma retorika, tidak ada kenyataannya. Kan kita sering begitu. Sama seperti Plato. Plato juga bilang begitu. Kalau kita mengikuti orang sofis, kata Plato, bahaya malahan. Kita tidak ketemu kebenaran, kita tidak ketemu kebijaksanaan. Nah, ini dua hal yang jadi ada dua mazhab yang berbeda. Terus Cicero masuk, kata Cicero, dua-duanya keliru. Karena memisahkan kebajikan dan retorika. Kata Cicero, kalau orator, orang yang menyampaikan kebenaran, memang ingin menyampaikan kebenaran, kebaikan, dia harusnya lebih dulu jadi orang benar, jadi orang baik. Jadi kuncinya kan di situ. Iya, kita mencari kebijaksanaan, belajar filsafat, menemukan kebenaran. Seperti Plato. Tapi kita juga harus bisa mengemasnya, menyampaikannya secara menarik. Seperti kaum sofis. Jadi jangan berhenti di retorika, tapi ini ada isinya. Jadi seperti istilah tadi retorika itu bungkusnya. Bungkusnya indah, luar biasa. Kalau isinya berharga kan klop. Tapi kalau bungkusnya indah, kosong saja, tidak ada isinya, ya memang tidak berguna. Atau isinya luar biasa, tapi bungkusnya jelek, berlepotan, juga tidak ada gunanya. Saya paham, Pak. Ini saya ngerti. Ini wawasan baru yang penting, yang tinggi. Ya coba kamu sampaikan. Gimana ya Pak menyampaikannya? Terus kamu terus ya tidak nyampe wawasanmu. Bungkus ya penting. Nah, Cicero ingin masuk di antara dua mazhab ini. Jadi kalau ada yang sinis, hanya retorika, itu gaya Plato. Kalau ada yang mempermainkan retorika untuk kepentingannya, itu gaya sofis. Maka sekarang kita masuk, ya retorika, ya bijaksana. Isinya kebijaksanaan dibungkus dengan retorika yang baik. Inilah proyeknya Cicero. Cuma ya tidak mudah, kata Cicero. Dalam diri seorang orator sejati dibutuhkan ketajaman para ahli logika, kearifan para filosof, bahasa sehalus puisi, ingatan para pengacara, suara para tragedian. Para tragedian orang-orang yang main teater. Itu kan biasanya canggih tata suaranya. Kapan nada tinggi, kapan nada rendah. Itu sangat pinter. Dan gestur, sikap seorang aktor yang terbaik. Oh, ini berat ya kalau jadi orator, berarti kalian harus pinter, ahli logika, ahli filsafat, ahli bahasa, ingatannya kuat, tata suaranya hebat, gesturnya pas. Oleh karena itu, kata Cicero, sangat sulit menemukan seorang orator yang sempurna di antara umat manusia. Kalau kalian ingin jadi orator yang baik, ya menujulah ke sana. Tapi yang perfect ya sulit.
Kita keahliannya kan banyak. Tapi kita harus punya kemampuan. Entah di level berapa. Tapi kan harus bisa. Baik. Oke. Tipe idealnya retorika, ada istilah di Yunani zaman itu namanya atisisme. Atisisme itu diambil dari nama satu daerah, namanya Attika atau Atisi di Yunani sana, yang gaya ngomong orangnya ideal, bagus-bagus. Retorikanya ditandai, atisisme itu sederhana, jelas, tepat. Nah, lawannya atisisme itu asianisme. Ya asianisme, kamu jangan tersinggung, gaya Asia. Ya zaman itu ada orang-orang daerah Asia Timur. Ada banyak tokoh Yunani kan memang dari sana. Nah, kalau gaya Asia, asianisme itu gayanya rumit, bombastis, permainan kata-kata saja. Tidak ada isinya. Nah, maka yang diidealkan gaya atisisme. Ini ya, kamu latihan jadi atisi, bukan jadi asianisme. Orang ASEAN kalau ngomong rumit, bulet, bombastis, suka didramatisir, dilebih-lebihkan, tidak to the point. Ngomong 2 jam, intinya mungkin hanya 5 menit. Itu bisa. Jadi saya sering ikuti kajian-kajian, pengajian itu mungkin materi aslinya 10 menit. Tapi bisa dikembangkan secara luar biasa jadi jam-jaman. Oh, itu keahlian yang luar biasa itu. Khas ASEAN. Di sini loh ya, ini enggak. Baik. Jadi ini orientasinya, atisisme namanya. Orator itu tujuannya 2, menganjurkan atau menolak, suasio atau disuasio. Menolak yang jelek-jelek, menganjurkan yang baik-baik tentu saja. Tugasnya 3, ngajar, mencerahkan atau menggembirakan, dan yang ketiga menggerakkan. Kalian sukses jadi seorang orator kalau pinter ngajar. Nah, ini tidak gampang ya. Kalian harus belajar cara mengajar yang baik. Kalau kata-katamu, orasimu menggembirakan, mencerahkan orang, dan yang ketiga menggerakkan, orang tergerak. Biasanya kalau sudah tercerahkan memang otomatis akan bergerak. Tercerahkan itu mungkin satu level di atas paham. Ketercerahan itu paham plus kesadaran. Iya ya, selama ini saya salah berarti. Harusnya begini. Itu namanya tercerahkan. Oh iya, baru paham saya, bisa juga ternyata dipandang seperti itu, perspektif seperti ini. Itu namanya tercerahkan. Biasanya setelah tercerahkan seperti ini, orang akan berubah. Kemarin bagaimana, sekarang ganti bagaimana. Nah, kalian berorasi itu kalau bisa audienmu bisa begitu. Tidak sekedar dapat informasi baru, mengajar, tapi juga tercerahkan dan kemudian tergerak untuk berubah. Ya meskipun ini tidak mudah. Zaman dulu kita punya banyak tokoh-tokoh orasi, tokoh orator-orator besar seperti presiden pertama kita, Bung Karno. Jadi gagasannya tidak hanya memahamkan tapi juga mencerahkan, tidak hanya mencerahkan tapi juga menggerakkan. Nah, ini kan kalau ngaji filsafat mungkin masih belum ya. Mungkin sedikit memahamkan. Kalau menyadarkan tidak, lawang kalian pulang dari sini ya kembali ke settingan awal. Apalagi menggerakkan. Ya pelan-pelan, setahap demi setahap. Baik, latihlah 3 kemampuan ini, maka ilmumu akan sangat bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana cara mengajar? Cara menyadarkan atau
menggembirakan, mencerahkan. Dan yang ketiga, bagaimana cara menggerakkan. Ya, tidak selalu harus datar, kapan agak teriak-teriak, kapan agak nyindir-nyindir, kapan itu. Meskipun tidak vulgar, tidak kasar, seperti khasnya Stoik tadi.